Pada saat hamil, mams mengalami banyak perubahan di dalam tubuh, baik itu perubahan fisik atau psikis. Perubahan tersebut tidak jarang membuat mams stres. Padahal ibu hamil sebaiknya bahagia dengan kehamilannya, apapun itu keluhannya. Tahukah mams, kondisi stres pada ibu hamil ada hubungannya dengan kejadian preeklamsi? Assalamualaikum, semangat pagi. Ketemu dengan saya Happy. Semoga selalu membawa manfaat buat mams dengan isi video yang saya share. Amin. Topik saya hari ini tentang preeklamsi. Yang dulu pernah saya bahas terkait dengan antioksidan sebagai upaya pencegahan. Nah, sekarang tentang hubungan stres dengan kejadian preeklamsi itu sendiri. Memang gak ada habisnya ya mams kalau bahas tentang preeklamsi, karena penyebab pastinya sampai sekarang belum diketahui dan banyak penelitian membahas dugaan penyebabnya mams. Sebelum saya bahas lebih jauh, mams perlu tahu dulu apa itu preeklamsi. Preeklamsi yaitu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, yaitu tensi lebih dari atau sama dengan 140/90 dan adanya protein dalam urin atau protein urea dan terjadi di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklamsi bisa menjadi berat dan ibu beresiko mengalami eklamsi, yaitu preeklamsi yang diikuti dengan kejang. Kejang ini bersifat tiba-tiba dan merupakan kondisi kegawat daruratan. Bidan harus merujuk ibu hamil dengan preeklamsi supaya mendapat penanganan dengan segera sehingga meminimalkan angka kematian ibu dan janin. Perlu kita ketahui bahwa angka kematian ibu atau yang disingkat dengan AKI di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015, AKI di Indonesia mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan di data capaian kinerja Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan telah terjadi penurunan AKI, yaitu tahun 2015 AKI mencapai 4.999 kasus. Kemudian di tahun 2016 sedikit menurun menjadi 4.912 kasus dan tahun 2017 mengalami penurunan tajam sebanyak 1.712 kasus AKI. Meskipun tampaknya mengalami penurunan, angka tersebut masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Data Kemenkes tersebut menunjukkan penyebab utama kematian ibu di Indonesia menempati urutan tertinggi. Yang pertama yaitu hipertensi dalam kehamilan sebesar 32%. Hipertensi merupakan gejala Hipertensi merupakan gejala awal dari preeklamsi. Mams, seperti saya katakan di awal, kalau penyebab pasti preeklamsi belum diketahui, tetapi ada dugaan penyebabnya. Salah satunya terkait dengan faktor stres. Apalagi kondisi pandemi corona seperti ini ya mams, yang membuat ibu harus berpikir tentang kondisi ekonomi rumah tangganya, kondisi kehamilannya, biaya persalinan, dan sebagainya. Pada penelitian Trisyani tahun 2013 membuktikan ada hubungan antara kecemasan ibu hamil dengan kejadian preeklamsi di RSUD Majalaya, Kabupaten Banten. Kondisi cemas menggambarkan kondisi emosional yang tidak stabil,
Ibu hamil dalam kondisi cemas dan stres mengakibatkan tekanan darahnya naik, dan hipertensi dalam kehamilan berdampak pada berat badan lahir yang rendah, persalinan prematur, serta resiko kematian pada ibu hamil. Sedangkan pada penelitian Hayati dan kawan-kawan tahun 2018 tentang hubungan stres dan pekerjaan dengan preeklamsi di wilayah Kabupaten Semarang membuktikan bahwa pekerjaan ibu tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian preeklamsi. Sedangkan stres memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian preeklamsi. Jadi ibu hamil harus bahagia apapun kondisinya ya. Ada himbauan dari pemerintah supaya mams tidak hamil dulu selama pandemi. Tapi kalau Tuhan memberi hamil, ya tetap harus bahagia ya mams. Bidan dalam hal ini memiliki peran membantu menurunkan AKI. Nilai-nilai spiritual perlu diterapkan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan, seperti mengajak diri sendiri dan juga pasien untuk senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas. Contohnya nih, ketika bidan memeriksa kehamilan atau menolong persalinan atau melakukan tindakan apapun, bidan bisa mengajak pasien untuk bersama-sama membaca basmalah bagi yang beragama Islam, lalu memberikan sedikit nasihat dengan kalimat yang bisa menenangkan hati pasien. Karena penerapan nilai-nilai spiritual dalam praktek kebidanan berdasarkan pengamatan saya jarang dilakukan oleh bidan. Selain itu, kegiatan senam hamil juga bagus dilakukan ibu hamil karena memberikan efek rileks, bahagia, dan menyehatkan kondisi ibu serta janin. Kegiatan senam hamil dikemas dalam program kelas ibu hamil yang telah dijalankan oleh banyak puskesmas. Namun, yang mengikuti senam hamil tersebut belum banyak. Hal ini dikarenakan ibu hamil yang bertempat tinggal jauh dari puskesmas sehingga tidak mudah mendapatkan akses kelas ibu hamil tersebut. Harapan saya, kelas ibu hamil dapat mudah dijangkau oleh ibu hamil meskipun di pelosok desa. Hal ini bisa dijalankan oleh bidan desa di wilayah kerja masing-masing sehingga ibu hamil secara merata mudah mendapatkan akses kelas ibu hamil tersebut. Ini adalah dokumentasi saya dalam pelaksanaan kelas ibu hamil. Di situ ibu hamil tampak senang dan antusias mengikuti kelas ibu hamil, dan di dalamnya juga ada senam hamil. Ibu-ibu merasa enjoy dalam melakukan senam tersebut. Dalam upaya pencegahan preeklamsi, dukungan keluarga serta bidan sangat dibutuhkan. Selain memeriksakan kehamilan secara rutin, tentunya dengan menanamkan nilai-nilai spiritual dalam keluarga dan pelayanan kebidanan. Ibu hamil membutuhkan ketenangan dan perasaan ikhlas yang akan membuat ibu bahagia menjalani kehamilannya. Kondisi bahagia ini adalah perasaan positif yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu serta janin. Nah, itu tadi share dari saya, semoga bermanfaat untuk para bidan serta keluarga, terutama di Indonesia. Jika video saya berguna, bantu saya untuk mengembangkannya dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.